Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayah, salah satu dosen di jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam rangka wujud bakti saya di dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu mata kuliah manajemen keperawatan. Mata kuliah manajemen keperawatan ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang ada di prodi D3 keperawatan dengan bobot 2 SKS. Dalam hal ini 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kemudian dalam proses pembelajaran saya mengharapkan dan selalu melibatkan partisipasi mahasiswa supaya mahasiswa berperan aktif dan terlibat di dalam setiap proses pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik dan proses pembelajaran yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait deskripsi capaian pembelajaran dan metode pembelajaran yang kami gunakan bersama tim teaching dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan, di mana untuk deskripsi dari mata kuliah manajemen keperawatan ini adalah mahasiswa akan mempelajari tentang konsep manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan, manajemen pelayanan keperawatan, dan manajemen asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu mempelajari, memahami, dan menjelaskan konsep manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan, manajemen pelayanan keperawatan, dan manajemen asuhan keperawatan. Di sini kami bersama tim teaching di dalam menyampaikan pembelajaran ini menggunakan beberapa metode pembelajaran, yakni yang pertama kuliah interaktif, yang kedua pendekatan small group diskusi, yang ketiga problem based learning, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan role play. Pada mata kuliah manajemen keperawatan, total pertemuan kepada mahasiswa ini ada 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan ini terdiri dari yang pertama 14 pertemuan untuk penyampaian materi dan 2 pertemuan untuk ujian. Dalam hal ini ujian penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Dari total pertemuan pembelajaran ini nanti mahasiswa akan mendapatkan materi-materi tentang yang pertama terkait dengan konsep manajemen keperawatan, materi yang kedua berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan leadership dalam keperawatan, materi yang ketiga berkaitan dengan manajemen perencanaan asuhan keperawatan, yang keempat terkait konsep supervisi dalam keperawatan, yang kelima timbang terima atau overrun, yang keenam konsep manajemen konflik, yang ketujuh konsep kolaborasi dan negosiasi, yang kedelapan konsep modal praktik keperawatan profesional atau MAKP, yang kesembilan konsep mutu pelayanan keperawatan, yang ke-10 konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan terutama berdasarkan evidence base, yang ke-11 indikator penilaian mutu, yang 12 kepuasan pelanggan. Selanjutnya pertemuan ke-13 membuat rencana kerja sebagai anggota tim, pertemuan 14 membuat laporan kerja. Nah, inilah rangkaian dari materi-materi dan ujian yang nantinya akan didapatkan oleh mahasiswa
di dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan. Dalam pembelajaran manajemen keperawatan, saya bersama tim dosen ini menggunakan sumber-sumber dari buku dan artikel penelitian, terutama untuk buku dan artikel yang sudah saya bersama teman-teman dosen terbitkan untuk buku yang sudah ber-ISBN, dan begitu pun untuk artikel penelitian yang sudah diterbitkan baik pada jurnal nasional bereputasi ataupun jurnal internasional bereputasi. Selain itu, selain dengan menggunakan sumber-sumber dari hasil tulisan dari dosen dan tim, di sini kami juga menggunakan sumber-sumber dari tulisan dan penulis tentang buku manajemen keperawatan dan artikel yang berkaitan dengan tema atau topik pada mata kuliah manajemen keperawatan di luar tim teaching. Untuk penilaian yang kami gunakan di dalam memberikan nilai akhir kepada mahasiswa, di sini terdiri dari beberapa item. Yakni yang pertama, penilaian dari tugas ini sebesar 15%, dari hasil diskusi dan tanya jawab 15%, dari penilaian tengah semester sebesar 30%, dan nilai penilaian akhir semester atau PAS sebesar 40%. Baiklah, berikut ini adalah video pembelajaran yang akan kami lakukan bersama mahasiswa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera adik-adik. Iya. Gimana kabarnya? Sudah makan siang semua? Baik, pada siang hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah manajemen keperawatan, di mana di siang hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan keempat ini nanti kita akan sama-sama membahas berkaitan dengan supervisi keperawatan. Adapun capaian mata kuliah dari tema kita pada siang hari ini diharapkan nanti setelah kita sama-sama belajar dan berdiskusi, mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan kembali berkaitan dengan supervisi keperawatan. Nah, di mana pada materi kita di siang hari ini sangat erat kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Di sini kita akan belajar kembali ya terkait materi yang sudah disampaikan sebelumnya, terutama berkaitan dengan fungsi manajemen. Nah, sebelum ke fungsi manajemen, saya akan mereview ulang apakah dari teman-teman semuanya ini masih ingat apa itu manajemen keperawatan. Bagi yang masih ingat, silakan angkat tangan. Siapa? Oke, silakan. Menurut saya itu adalah sesuatu seperti organisasi dan Oke, bagus ya jawabannya. Ada lagi yang mau mencoba, silakan. Oke Pak, Ya, silakan. menurut saya definisi manajemen keperawatan itu sendiri seperti suatu asuhan yang diberikan kepada pasien yang terstruktur atau termanajemen. Itu Pak, mulai dari tahap pengajian sampai evaluasi. Bagus ya. Ada lagi yang mau mencoba? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan mereview kembali dari definisi manajemen keperawatan. Nah, manajemen keperawatan itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang manajer atau atasan di dalam mencapai tujuan organisasi melalui anggotanya atau stafnya. Jadi melalui anggotanya ini
tujuan organisasi ini bisa tercapai dalam bentuk misal di dalam pencapaian visi misi dan lain sebagainya. Itu untuk definisi manajemen keperawatan. Nah, selanjutnya saya akan mereview ulang berkaitan dengan fungsi manajemen. Ada yang mau mencoba? Silakan. Ayo silakan awalnya. Saya Pak, Oke, silakan. menurut saya kalau fungsi dari manajemen itu ada 5. Yang pertama ada planning, organization, staffing, direction, sama controlling. Oke, good ya. Benar jawabannya. Ada lagi yang mau mencoba? Siapa? Mau? Saya Pak. Ya, oke, silakan. Kalau untuk fungsi manajemen yang dari pembahasan sebelumnya tuh terbagi dari mulai dari perencanaannya, lalu perorganisasiannya, pelaksanaannya, sama pengawasannya. Seperti Oke. yang dijelaskan sama Walinda tadi. Good job. Selanjutnya, saya belum mendengar terkait jawaban fungsi manajemen dari sebelah sini. Ada yang mau mencoba? Oke, ini sepertinya Angel yang mau mencoba. Silakan Angel. Kalau dari saya, fungsi dari manajemen itu mungkin sama seperti yang sudah disebutkan oleh Walinda tadi, yang pertama planning, organization, controlling. Itu saja yang saya ingat Pak. Tapi Oke. yang selebihnya sama seperti yang diucapkan oleh Walinda tadi. Bagus ya. Oke, good job ya. Oke, benar ya. Tadi ada yang menyampaikan bahwa fungsi manajemen ada 4, ada yang menyatakan fungsi manajemen ada 5, semuanya benar. Di sini dalam hal ini ada yang mengatakan mulai dari planning, organizing, exploiting, dan controlling. Ada juga yang menambahkan pada poin organizing itu staffing. Itu benar. Tergantung dengan teori yang mana dipakai. Oke. Nah, di sini kita akan membahas pada siang hari ini berkaitan dengan supervisi keperawatan. Nah, supervisi keperawatan ini masuk di dalam fungsi manajemen fungsi keperawatan. Ada yang tahu? Pelaksanaan. Oke. Activity. Good job. Nah, ada lagi yang mau mencoba tidak di sini? Mungkin dari teman-teman sekalian sudah ada yang membaca atau mempelajari terkait supervisi keperawatan. Kita mulai dari definisinya. Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu. Boleh katakan. Belum ada yang tahu? Oke. Kalau belum ada yang tahu, karena memang di pembelajaran yang pertama ya, di pembelajaran sebelumnya teman-teman sekalian ini sudah cukup bagus, mampu mengulangi dan menunjukkan kembali materi kita di proses sebelumnya. Nah, kita akan melihat dan sama-sama mempelajari berkaitan dengan supervisi keperawatan. Nah, ini teman-teman, terkait supervisi keperawatan ini banyak orang yang salah pengertian atau salah persepsi, di mana baik dari unsur pimpinan atau supervisor, baik dari anggota atau staff, ini mempersepsikan bahwasanya supervisi itu menakutkan. Kenapa? Karena dari bawah atau dari anggota ini mempersepsikan dalam hal ini bahwasanya jikalau disupervisi maka akan dicari atau akan dilihat terkait dengan kesalahan. Benar? Siapa tadi yang bilang? Oke, bagus ya. Nah, persepsi orang bahwasanya terkait dengan supervisi ini akan dilihat kesalahan kita di mana. Begitupun bagi perawat di rumah sakit. Nah, pada saat perawat di rumah sakit sama perawat pelaksana, apabila dilakukan supervisi, mindsetnya ini bahwasanya akan dilihat kesalahannya di mana. Begitupun untuk supervisor atau orang yang melakukan supervisi. Nah, dia beranggapan bahwasanya apabila dia mensupervisi ini melihat bahwasanya pada anggotanya atau pada stafnya ini ada kesalahan harusnya. Itu mindset yang kurang tepat terkait dengan supervisi keperawatan. Karena kenapa? Karena supervisi keperawatan ini tujuannya hanya dilihat dari segi kesalahan. Tetapi sebenarnya pelaksanaan supervisi keperawatan ini cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan hanya mencari kesalahan. Kita lihat teman-teman, dimulai dari definisi supervisi keperawatan. Oke.
Oke, sebelum ke definisi di sini saya akan menyampaikan terkait beberapa agenda atau materi terkait supervisi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Pertama, dimulai dari definisi, yang kedua manfaat, yang ketiga jenis supervisi, yang keempat teknik supervisi, dan yang kelima ini berkaitan dengan kompetensi supervisor dalam keperawatan. Kita mulai dari definisi keperawatan. Nah, untuk definisi keperawatan di sini merupakan suatu pengamatan atau pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersifat rutin. Nah, ada juga pendapat lain dari Alzheimer yang menyatakan bahwasanya supervisi keperawatan adalah kegiatan-kegiatan yang berencana oleh seorang manajer melalui aktivitas bimbingan, motivasi pada stafnya dalam melaksanakan kegiatan dan asuhan keperawatan. Nah, itu beberapa definisi dari supervisi keperawatan. Tentu masih banyak definisi-definisi lainnya dari sumber ataupun buku-buku yang kita jadikan sebagai rujukan. Selanjutnya kita beralih ke manfaat. Untuk manfaat dari supervisi keperawatan ini ada dua, yakni yang pertama supaya dapat meningkatkan efektivitas kerja. Yang kedua, supaya dapat meningkatkan efisiensi kerja. Nah, di sini ada yang mau mengungkapkan pendapat yang tidak berkaitan dengan. Di sini dikatakan bahwasanya dari artikelnya menyatakan hubungan supervisi dengan implementasi sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Nah, di sini didapatkan hasil bahwasanya untuk ruangan atau untuk perawat yang sering dilakukan supervisi, maka pelaksanaan indikator keselamatan pasien ini menjadi lebih baik. Ini frekuensinya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi antara teori yang ada tadi ini juga ditunjang oleh penelitian yang ada bahwasanya manfaat dari supervisi keperawatan ini memang sangat baik. Oke, kita silakan. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya supervisi itu ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau supervisi secara langsung itu adalah supervisi yang dilakukan oleh supervisor kepada perawat pelaksana yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Sedangkan supervisi tidak langsung itu supervisi yang bisa dilihat dengan cara melihat riwayat catatan asuhan keperawatan yang diberikan oleh pada pasien. Oke. Benar ya jawabannya ya, bahwasanya untuk supervisi langsung adalah pelaksanaan supervisi di mana supervisor langsung mendampingi perawat pelaksana ini di dalam memberikan asuhan keperawatan. Bisa pada saat perawat meninggal. Nah, nanti supervisornya langsung mendampingi apakah teknik yang digunakan itu sudah sesuai, apakah teknik yang digunakan itu sudah tepat sesuai dengan SPO-nya atau standar prosedur operasionalnya, dimulai dari tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Ini teman-teman yang perlu kita garis bawahi atau kita pahami bahwasanya tindakan supervisi ini tidak hanya sebatas mencari kesalahan. Nah, jadi seorang supervisor pada saat mendampingi supervisi pelaksanaan supervisi secara langsung kepada perawat pelaksana bisa terkait tadi terhadap tindakan perawatan luka. Nah, di sini apabila seorang perawat pelaksana ada tahapan-tahapan yang kurang, ini harus bisa memberikan pengarahan dan petunjuk pada perawat pelaksana dalam bentuk konten, sehingga apabila dia bisa habis minum konsen, dia langsung menyiapkan alat dan langsung mau melakukan pergantian korban atau perawatan luka. Nah, sementara supervisor melihat perawat tadi belum cuci tangan. Nah, di momen inilah supervisor harus memberikan kode dalam hal seperti ini, sehingga maksud yang ingin disampaikan oleh supervisor kepada perawat pelaksana itu bisa langsung ditangkap. Nah, jadi perawat pelaksana juga tidak merasa dia direndahkan atau dilecehkan pada saat ada tindakan yang belum tepat dengan SPO yang ada di rumah sakit, tetapi dia diberikan petunjuk bahwasanya ada tahapan-tahapan
supervisor. Nah, yang kedua, mampu memberikan saran, nasihat, dan bantuan. Nah, jadi seperti tadi ya teman-teman, bahwasanya untuk supervisi ini bukan mencari kesalahan. Oleh karena itu, seorang supervisor, seorang pimpinan, dia harus mampu memberikan saran, nasihat, dan bantuan kepada perawat pelaksana yang melakukan supervisi. Misal pada saat pelaksanaan tindakan pemasangan infus, misalnya namanya di sini perawat pelaksananya karena takut ada yang salah, tremor pada saat melakukan dan berikan kepada yang si hakis karena ponakan tadi, nah tentu, atau karena sepupu tadi, nah tentu hal ini tidak digunakan. Kenapa? Karena supervisi ini sifatnya adalah objektif atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh semua perawat yang dinilai, bukan secara subjektif. Oke, ini terkait dengan kompetensi supervisor keperawatan. Nah, ini adalah referensi yang digunakan di dalam pembahasan yang sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya terima kasih. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, teman-teman, apakah ada yang mau menanyakan atau mendiskusikan? Silakan. Oke, silakan. Kan Pak, supervisi ini bukan mencari kesalahan. Tapi gimana kalau misalnya selama supervisi itu ada kesalahan? Apakah dari supervisor ini akan memberikan sebuah hukuman atau bagaimana sanksinya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Di mana yang ditanyakan dalam hal ini pada saat supervisi secara langsung itu dilakukan, ternyata perawat pelaksana ini ada hal-hal atau ada kesalahan yang kurang tepat. Nah, mungkin di sini apakah nanti perawat pelaksana ini akan mendapatkan hukuman dari supervisor? Nah, ini dari teman-temannya yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya supervisi ini bukan mencari kesalahan, bukan menegakkan atau memberikan hukuman, tetapi di sini membenahi, memotivasi, dan sehingga dari capaian yang ada atau visi misi yang ada di rumah sakit ini bisa tercapai. Nah, jadi inilah yang dituntut nanti kepada supervisor pada saat pelaksanaan supervisi. Apabila ada tindakan yang dilakukan oleh perawat pelaksana yang kurang sesuai dengan protokol atau standar prosedur operasional yang ada, inilah kemampuan supervisor diuji. Jadi bukan hanya perawat pelaksananya saja yang diuji, tetapi supervisornya juga diuji. Karena apa? Karena kemampuan seorang supervisor di dalam memberikan kode, di dalam menyampaikan pesan kepada perawat pelaksana, sehingga yang kurang tadi itu dia bisa langsung menangkap, sehingga kesalahan itu tidak akan terjadi. Tetapi kelupaan dalam hal ini, misal prosedurnya kurang tepat karena dia lupa, karena grogi tadi, ini bisa diatasi dengan pengkodean yang dilakukan oleh supervisor tadi. Nah, terkait dengan hal-hal yang kurang selama pelaksanaan supervisi, inilah nanti tugas supervisor kepada perawat pelaksana yang disupervisi ini untuk dipanggil. Nah, jadi teguran ini tidak secara langsung kepada perawat pelaksana di ruangan pasien pada saat melakukan tindakan keperawatan, bukan seperti itu. Nah, jadi nanti hal-hal yang kurang selama pelaksanaan supervisi ini nanti akan diselesaikan setelah tindakan keperawatan ini dilakukan. Nah, sehingga dengan adanya kode yang awalnya tadi, kesalahan itu tidak terjadi, tetapi kekurangan itu yang harus diperbaiki. Nah, penyampaian terkait dengan kekurangan itu nanti akan disampaikan oleh supervisor dengan memanggil perawat yang disupervisi ke dalam ruangan. Sehingga di sini bisa diberikan motivasi, bisa diberikan arahan, dan bisa diberikan bantuan. Motivasi misal karena dia gugup, diberikan motivasi bagaimana cara supaya tidak gugup. Terus misal hal ini dikarenakan dia kurang mengupgrade ilmu, maka dari supervisor harus mampu memberikan solusi, salah satunya dengan peningkatan skill atau kemampuan dari anggota
dengan difasilitasi pelaksananya itu untuk melakukan pelatihan ataupun untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu, apakah sudah jelas? Apakah masih ada yang kurang? Kalau masih ada yang kurang, silakan ditanya. Jelas, terima kasih Pak. Jelas, oke. Yang lain, apakah sudah jelas semua? Kalau ada Oke, kalau sudah jelas semua di sini, kita akan berdiskusi ya. Di sini saya berikan waktu kepada mahasiswa selama lebih kurang 10 sampai 15 menit untuk mencari. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan supervisi keperawatan. Manfaatnya sudah kita bahas. Jurnal pendukungnya sudah kita bahas juga. Nah, di sini saya minta kepada adik-adik mahasiswa untuk dibagi menjadi 3 kelompok. Mungkin yang sebelah sini 1 kelompok, yang di depan 1 kelompok, yang di sebelah kanan 1 kelompok. Silakan berdiskusi hadap-hadapan, cari artikel yang memuat terkait dengan manfaat dari supervisi keperawatan. Nah, nanti setelah 10 sampai 15 menit saya akan menunjuk perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya berkaitan dengan artikel yang sudah dibahas. Kalau begitu, saya mohon perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan terkait dengan hasil diskusi telah jurnal yang telah kelompok lakukan. Nah, nanti kita mulai dari sebelah kanan saya, tengah, sama lagi di sebelah kiri. Silakan di sebelah kanan siapa yang akan mulai? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Boleh berdiri? Baik, dari hasil diskusi kelompok kami terhadap jurnal tentang hubungan supervisi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainab Abidin, Banda Aceh. Jadi, manfaat dari jurnal tersebut adalah bagaimana pelaksanaan asuhan keperawatan sesuai dengan bagaimana melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar dari rumah sakit tersebut, serta meningkatkan kinerja dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan standar dari rumah sakit tersebut. Saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat terus di dalam belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran di salah satu pertemuan pada mata kuliah manajemen keperawatan. Semoga video tadi membawa manfaat bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.